Tidak hanya di situ. Terus saja saya mengisi hari-hari saya, waktu saya, tidak ada waktu tersisa, dan kemudian masuk ke yang namanya alat kesehatan. Nah, kita tahu Indonesia itu adalah negara yang rentan terhadap bencana alam. Ya. Yang kedua, kecelakaan di jalan raya. Itu sering terjadi, kecelakaan kerja. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan ini semua? Di Bantul pernah terjadi gempa yang sangat besar dan korbannya banyak. Dan 60% dari korban itu adalah patah tulang dan membutuhkan operasi bedah ortopedi. Begitu bedah ortopedi, mereka membutuhkan yang namanya implan, screw, nails. Nah, dalam waktu singkat, kalau kebutuhannya besar, kita nggak akan bisa terpenuhi. Makanya banyak pasien yang kemudian tidak bisa dioperasi, tidak bisa disambung. Kenapa? Karena tidak ada implannya. Dari situlah kemudian bersama teman-teman dari Rumah Sakit Dr. Sarjito, ada tantangan besar yaitu begini, apakah tidak mungkin kita produksi sendiri di Jogja? Apakah Pak Yetno tidak bisa menginisiasi ini? Saya selalu jawab bisa. Gitu. Sepanjang itu bukan ilmu klinik, saya kira bisa dipelajari. Gitu. Tapi kalau udah klinik namanya berat. Gitu. Oke. Berikutnya, nah inilah memulai eksplorasi riset di bidang implan, yaitu pengukuran atau pemodelan tulang manusia. Tulang manusia itu tidak ada yang lurus, tidak ada yang bulat, semuanya lengkung, tidak bisa digambar anak teknik. Yang bisa kita lakukan adalah kita scan. Hari-hari saya adalah berdampingan dengan tulang, dan inilah tulang kadaver, tulang sungguhan yang kami pinjam dari Fakultas Kedokteran UGM, yang kita ingin dapatkan gambar tulangnya. Tidak hanya itu, tidak hanya memodelkan, tapi juga kita mengukur. Sebenarnya tulang orang Indonesia itu ukurannya seberapa, diameternya seberapa, kelengkungannya seberapa. Kami terjunkan tim, kemudian kami undang orang yang sehat untuk kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita CT scan, dan ini kami dibiayai penuh oleh Dikti saat itu. Kami menghabiskan ratusan juta hanya untuk mengukur ini. Dan kebetulan Dikti berbaik hati kami diberi gitu ya. Dan dari pengukuran ini kita punya publikasi yang sangat membanggakan, yaitu di International Journal of Morphology tahun 2015 dan juga International Journal of Morphology juga tahun 2016. Artinya apa? Kami punya data tulang orang Indonesia. Itu yang menarik. Bahkan saya belajar S1 teknik mesin, kemudian selanjutnya di metalurgi, kemudian berhubungan dengan teman-teman kedokteran, sampai pada suatu titik saya harus belajar yang namanya antropologi ragawi. Yaitu untuk membedakan sebenarnya ras di Indonesia seperti apa, ukuran tulangnya seperti apa. Meskipun saya tidak ingin lebih dalam lagi belajar itu, tapi minimal saya tahu, sehingga kolaborasi dengan teman-teman bagian bedah ortopedi, bagian kedokteran, dan juga bagian antropologi bisa terjalin dengan baik. Nah, setelah itu apa yang kita buat? Ya kita buat implannya, kita produksi. Yang pertama kali adalah kita buat implan trauma. Sehingga saya harus bolak-balik masuk ke rumah sakit, masuk ruang bedah untuk apa? Satu, untuk mempelajari. Yang kedua adalah untuk mencoba memasang. Sehingga saya harus belajar bagaimana membersihkan atau sterilisasi yang harus saya lakukan untuk bisa ikut di dalam proses operasi di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Nah, saya sangat berhutang budi dengan almarhum Dr. Puntodewo, spesialis ortopedi. Beliau meninggal dalam usia yang relatif masih muda. Beliau orang baik yang menjadi partner riset saya, bukan hanya menjadi partner, beliau seringkali memberikan sebagian dari penghasilannya untuk riset yang kami lakukan, sehingga kalau dana penelitian itu telat, beliaulah yang selalu mengeluarkan dana duluan untuk riset kami. Dan juga saya punya kolaborator yang sangat baik, yaitu Profesor Bart Verkeerd. Beliau adalah profesor di bidang produk alat kesehatan dari Groningen University. Kita dengarkan sebentar testimoni beliau.
Dear Suyitno, we met in 2010 for the first time for the project of Punto on bone plates, and after that you supervised several of my students who visited you in Indonesia. So I'm very proud to hear that you became full professor in mechanical engineering. And I invite you to come to Groningen as soon as possible. Otherwise, I try to visit you in Indonesia. So enjoy. Bye. Ya. Jadi rasanya tidak perlu khawatir gitu hidup ini gitu ya. Kawannya banyak, mereka-mereka yang berkolaborasi banyak. Makanya saya selalu bilang berkawan sebanyak-banyaknya. Gitu. Biar hidup itu tidak khawatir. Setidaknya kalaupun tidak dipakai di Indonesia masih ada yang mau ngundang gitu. Mau menjadi tempat kita gantungan untuk melanjutkan hidup, setidaknya begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya punya 2 paten di Universitas Gadjah Mada ini. Penemunya saya, tapi saya tinggalkan di UGM, harus diberikan ke UGM, yaitu di bidang alat kesehatan ini. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini saya sempat terkenal gitu ya, tahun berapa itu saya lupa, karena berhasil membuat implan tulang anak negeri saat itu. Kemudian pada saat tsunami atau gempa di Palu, kami salah satu yang menyumbangkan implan. Mungkin tidak ada perguruan tinggi yang menyumbangkan alat kesehatan atau implan pada saat seperti itu. Tapi SIMED UGM lah yang saat itu menyumbangnya adalah implan. Nah, tidak hanya sampai di situ. Salah satunya adalah yang namanya stent, ring jantung. Saya kira banyak di antara kita tahu, banyak kasus kematian itu karena jantung. Dan salah satunya adalah karena penyumbatan. Dan kemudian dipasang ring. Berbagai macam cara, saya kira salah satunya UGM berupaya untuk bisa memproduksi ring. Dan dalam hal ini hadir juga penelitinya Prof. Alfa Edi Tantowi. Boleh berdiri, Prof. Ya. Tapi saat itu kami terpikirnya beda. Jadi kalau Pak Alfa akan menggunakan alat-alat standar, yaitu laser, mikrolaser yang dimiliki oleh UGM, kami berpikir lain. Mungkinkah stent itu diproduksi dengan cara lain? Salah satunya adalah dengan mesin EDM, Electric Discharge Machine. Mesin itu tersedia di banyak tempat, hampir semua perguruan tinggi punya. Sehingga kalau itu berhasil, itu kita tidak perlu pakai laser atau mikrolaser itu. Dan kami membuktikan, ternyata dengan EDM, kami bisa buat itu, stent jantung itu. Kemudian kita lanjut. Dan berikutnya adalah, ini yang menarik. Teman-teman dari UNER Surabaya, teman-teman dari ITS Surabaya mengajak saya untuk berkolaborasi dalam membuat coil. Coil itu sebenarnya pegas gitu ya. Jadi pegas itu kalau kita punya ballpoint, di dalamnya ada pegas. Tapi pegas itu ukurannya adalah 250 mikron. Dan diameternya juga 50 mikron. Jadi pertanyaannya, dengan cara apa ini bisa dibuat? Kita bisa membuat pegas seperti itu dengan panjang sekitar 10 cm. Dan kemudian untuk apa? Yaitu di otak kita ada yang namanya pelemahan dinding pembuluh darah. Begitu dia lemah, maka kemudian tekanan darah itu akan membuat bagian itu terjadi penonjolan, sehingga akan terbentuk seperti balon. Nah, ini kalau didiamkan, ini kemudian akan sakit yang berat di kepala. Gitu. Makanya orang kadang-kadang kepalanya sakit yang bukan pusing, tapi sakit. Gitu. Nah, dan ini kalau dibiarkan, kemudian akan pecah. Dan kalau pecah, akibatnya fatal. Gitu. Di dunia kedokteran, terutama di bedah saraf, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pakai bedah otak, kepala di bedah, kemudian bagian yang menonjol itu kita pasangi klip. Gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya kita bundeli, gitu. Sehingga dia tidak pecah. Tapi itu harus membongkar kepala. Gitu.
Maka kemudian teman-teman di bagian saraf, ya, bedah saraf, mereka punya teknik yaitu memasukkan koil. Dan koil itu dimasukkan seperti memasukkan ring jantung. Ya. Nah, dengan seperti itu kita tidak perlu membedah kepala, tidak perlu membuka kepala. Tapi yang menarik adalah ini materialnya apa gitu. Karena akan ditanam di otak gitu. Dan itu akan dipakai sepanjang orang itu masih hidup. Maka kemudian inilah salah satu logam yang sangat mahal yang disebut platinum. Jadi yang ditanam adalah platinum. Saya sampai terheran-heran. Dengan dana riset 100 juta, itu 75 juta hanya untuk beli platinum. Gitu. Penelitinya tidak dapat apa-apa. Gitu. Sisanya hanya untuk transport ke Surabaya. Kita harus melakukan perjalanan, kita harus koordinasi, kita harus masuk ke ruang bedahnya di rumah sakit UNER dalam rangka apa? Mencobakan ini pada berbagai model sebelum betul-betul nantinya akan kita produksi dan kita uji secara klinis. Dan ini riset ini masih berjalan dan harapannya nanti saya masih diberi kesehatan sehingga dan kekuatan sehingga masih bisa melanjutkan riset-riset seperti ini sampai selesai dan sampai betul-betul bisa diproduksi di dalam negeri. Yang kemudian ini, saya kira kaki palsu itu mungkin orang banyak lihat ya. Orang mungkin pernah lihat dan mungkin pernah dengar gitu. Tapi yang kalau kita lihat standar BPJS kita, kalau orang amputasi itu bisa karena kecelakaan, amputasi itu bisa karena penyakit diabetes misalnya. Nah, ternyata yang dibagikan ke mereka standar BPJS itu sangat tidak nyaman, itu. Sangat murah meriah kan itu. Saya bersama tim peneliti dari UGM yaitu SIMED berinisiatif kenapa kita tidak mencoba mewujudkan yang lebih baik. Dan kita wujudkan yang logam. Karena yang logam ini kalau diimpor dari Jerman atau dari Cina, di dalam negeri harganya sekitar 4,8 juta ini. Dan ini kita berhasil produksi dan bahkan dengan lewat UGM ada pengabdian masyarakat yang akan memasang ini pada beberapa pasien yang ada di Jawa Tengah. Makanya ini di sela-sela kesibukan saya menyiapkan pidato ini, saya masih sempat harus hadir ke beberapa pasien yang membutuhkan untuk ngecek dan juga membawa ahli untuk menyiapkan soketnya. Nah, secara COVID sekarang, jadi COVID itu aktivitas kita dibatasi di rumah, tapi saya orang yang beruntung. Saya menjadi bagian dari tim untuk penyiapan APD nasional bersama ITB, bersama UI dan bersama LIPI. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kami di rumah, tapi tetap aja melakukan riset. Dan juga kebetulan ada workshop yang kita manfaatkan. Dan selama COVID, kami berhasil memproduksi kebutuhan untuk APD dan juga perlengkapan COVID. Dan juga membuat HKI atau paten. Dan ini produk-produk yang kami kerjakan, baik untuk melindungi dokter gigi, baik untuk melindungi para nakes, kemudian juga beberapa hal yang advance, misalnya banyak dipakai di masyarakat juga kami buat. Dan alhamdulillah sekarang COVID sudah mereda, tapi kami punya catatan baik ketika COVID tidak berdiam diri di rumah, tapi tetap berbuat sesuatu, bahkan kami punya hak kekayaan intelektual. Nah, berikutnya tidak ada riset yang berhasil tanpa komersialisasi. Tahun 2012 saat perguruan tinggi itu belum ada ide komersialisasi itu, hilirisasi belum ada. Tapi tahun 2012 kami sudah memulai hilirisasi saat itu implan trauma. Dan sekarang kita lewat PT Ontius Karya Mulia, kita memproduksi ini dan kemudian juga untuk memasarkannya kepada yang membutuhkan.